Pemirsa, ini adalah segmen terakhir. Seperti kami tegaskan sedari awal bahwa hal ini dibahas bukan untuk membuat kita menjadi malah berjauhan antar umat beragama yang berbeda, justru ingin membuat kita paham bahwa sebetulnya ngapain sih kita begitu, sederhananya begitu. Jadi di sini ada Bang Nasir, ada Bang Jerry, ada Kiai. Pesan damai apa yang bisa kita sampaikan baik di Aceh Singkil maupun di daerah lain yang punya potensi konflik sosial yang sama? Dari Bang Nasir dulu. Ya, tentu saja memasuki tahun baru 1437 Hijriah ini, saya pikir ini momentum bagus ya, bahwa kita harus mengembangkan sikap toleransi, ya, toleransi beragama, dan bagaimana kita berusaha untuk membuat perbedaan itu menjadi sebuah potensi untuk menjadi kuat begitu ya. Nah, karenanya pemerintah juga harus ikut mendukung gitu, terutama dari aspek regulasi ya, dan kemudian pemerintah bisa melakukan langkah-langkah yang bisa mengantisipasi sehingga kemudian kejadian-kejadian tidak terulang. Sangat disayangkan kalau kemudian di tahun baru nanti ya, di tahun baru Islam 1437 Hijriah ini terjadi lagi peristiwa ini. Kita harapkan ini yang terakhir sebenarnya. Seharusnya seperti itu. Ya, artinya kepala daerah dimanapun di Indonesia harus punya komitmen ya, bahwa mereka sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial ya, mereka menjadi terdepan leader untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial ya yang ada di daerahnya. Artinya mereka tidak boleh abai dengan masalah-masalah sosialnya. Nah, karenanya saya pikir pemuka-pemuka agama juga harus lebih intensif, saya pikir ya, untuk menyuarakan bagaimana hidup bertasamu ya, bahwa kita berdampingan ya. Tentu saja sekali lagi seperti Tina bilang tadi, kadang-kadang masalah aturan dibawa-bawa ke soal agama ya, sehingga kemudian memanaskan situasi. Dan tentu saja kita harus antisipasi bahwa tentu saja seperti Pak Kiai bilang tadi, ada orang-orang, pihak-pihak yang tidak ingin ya umat beragama di Indonesia ini tetap rukun, tasamu, toleransi dan sebagainya. Saya pikir begitu, Tina. Bang Jerry? Iya, saya kira saya setuju dengan yang tadi dikemukakan Bang Nasir ya, supaya kita tidak mengulang persoalan yang sama di kemudian hari. Nah, tapi saya ingin menambahkan begini, jangan menumpuk persoalan sebetulnya. Jadi persoalan seperti ini harus kita selesaikan. Jadi jangan dia kita selesaikan ketika muncul seperti ini. Instan gitu ya. Dan pemadam kebakaran ya. Jadi jangan pemadam kebakaran terus. Artinya sebenarnya persoalan seperti di Aceh Singkil ini di banyak tempat ada gitu. Nah, menurut saya kita harus punya komitmen sekarang, pemerintah, tokoh-tokoh agama, kelompok-kelompok masyarakat gitu ya, untuk mulai menyelesaikan itu satu persatu gitu, perlahan-lahan gitu ya, supaya dia tidak menumpuk lalu menjadi persoalan yang rumit dan kemudian melibatkan hal-hal yang bernuansa kekerasan seperti yang kita alami di Aceh Singkil kemarin gitu. Jadi mungkin ini penting ya. Lalu yang kedua, bukan mungkin saya rasa penting. Iya, saya kira ini penting sekali ya, supaya mulai perlahan-lahan lah. Meskipun sulit, tapi kalau kita nggak memulainya kan gitu kan. Ya, harus mulai. Harus mulai saya kira. Apapun resikonya, saya kira menurut saya itu harus dimulai sekarang. Kalau ada yang memang mengalami resiko, ya bisa dibicarakan bagaimana solusinya, ketimbang seperti sekarang gitu ya. Jadi tadi kalau Bang Nasir kan memang dari Komisi 3 DPR, maka pendekatannya regulasi sudah ada undang-undang penanganan konflik sosial, maka kepala daerah itu pada saat ngejabat ya banyak yang diurusin gitu ya, bukan ngurusin ekonominya aja, mendapatkan penghargaan ini itu, tapi juga termasuk soal bagaimana secara sosial masyarakat bisa hidup berdampingan. Dari sisi pemuka agama, Kiai, ini kan penting nih, ibaratnya perantas sosial sudah dibikin, aturan dibikin, tapi ada relasi sosial yang perlu didekatkan juga oleh para pemuka agama. Ya, itu dalam Al-Quran ditegaskannya ketika Nabi Muhammad terlalu semangat agar orang semua masuk Islam. Itu Quran mengatakan begini, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya manusia di muka bumi Islam semua. Tapi Tuhan tidak menghendaki. Apakah kamu akan menggunakan kekerasan, Muhammad? Luar biasa ayat ini. Jadi terutama karakter budaya kita orang Indonesia, budaya timur, akhir-akhir ini menonjol kekerasan atas nama agama. Dulu tidak pernah itu. Orang tua kita dulu sangat toleran, sangat menghargai, menghormati perbedaan. Terusnya masalah agama ya, kalau masalah suku barangkali lain. Di masalah agama, orang tua saya juga kiai kampung lah, sangat hormat dengan
non muslim. Banyak sekali teman-teman ayah saya yang non muslim dari Chinese itu. Biasa hubungan interaksi ada tiap hari apalah. Tapi akhir-akhirnya saja apakah karena apa tadi? Karena majunya teknologi mass media ya. Oh iya. Nggak apa-apa, silakan dikritisi. Ya ini jadi pembelajaran juga bagi kami kan yang ada di media. Jadi dengan kemajuan teknologi IT, dengan semakin majunya informasi ya, mudahnya informasi, mudah sekali tersulut terprovokasi, tersulut konflik ini. Baru watak aslinya orang Indonesia tidak pernah ada konflik karena agama, tidak pernah, atau sangat-sangat sedikit. Akhirnya belakangan ini Iya. Jadi informasi yang beredar kan tidak bisa dikonfirmasi gitu loh. Akhirnya mereka mengolah sendiri, terjadilah situasi media ya. Ya. Tapi juga mungkin penting ditekankan sebenarnya Aceh tidak dalam sejarahnya jarang ada konflik agama. Apalagi Aceh karena Islamnya paling dulu. Saya tadi singgung juga bahwa Aceh itu kan nggak punya rekam jejak soal konflik antar agama. Jadi Islamnya paling dulu datang Aceh sebelum daerah lain. Beberapa saya. Aceh sudah dewasa sebenarnya. Sudah betul, Islam yang sudah matang gitu di sana harusnya. Ini. Terima kasih banyak Kiai, Bang Jerry, Bang Nasir juga sudah membawa pesan bagi kita, termasuk mengkritisi media. Terima kasih banyak. Termasuk bukan cuma media konvensional, pasti media sosial juga. Karena sekarang kita pada era yang kebanjiran informasi, sehingga seringkali kita entah tidak cukup waktu atau tidak punya kemampuan atau tidak mau untuk mengonfirmasi informasi, sehingga kita suka menelan begitu saja apa yang kita dapatkan. Jadi semoga masyarakat di Aceh Singkil terutama yang kemarin baru saja mengalami konflik sosial bisa lekas kembali seperti semula, dan di daerah lain tolong contohlah yang baiknya. Jadi jangan kemudian melihat, tadi Bang Nasir bilang gara-gara ngelihat di sana bisa, kenapa di sini nggak bisa gitu. Jangan itunya yang dilihat. Tolong sekali lagi ini berdampak sangat banyak bagi luka-luka yang kita khawatirnya itu bekas lukanya yang nggak sembuh-sembuh. Lukanya sembuh tapi bekas lukanya terus tersisa. Kita akan ketemu lagi dengan Anda hari Senin jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Saya Tina Talisa, selamat malam. Makasih banyak Kiai. Bang, makasih banyak ya Bang. Ntar lain kali ngomongin pemilu lagi. Half life. Now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are?